Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Uli Saadah, mahasiswi kelas A12 Program Studi PJJ-PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen dasar pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, Master Pendidikan. Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistemik. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau subsistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sutopo, pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen, yaitu siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana atau alat, evaluasi, dan lingkungan. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri. Namun, dalam berproses di kesatuan sistem, mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi antara komponen. Misalnya, komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode atau media, perlengkapan, dan lingkungan kelas yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Versi lain mengemukakan bahwa untuk mewujudkan proses transformasi edukatif, perlu adanya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengandung unsur-unsur pedagogis, didaktis, dan psikologis. Untuk mewujudkan hal tersebut, minimal harus ada 5 komponen dasar, antara lain tujuan mengajar, materi pembelajaran, metode dan teknik, perlengkapan dan fasilitas, yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Marilah kita bahas satu persatu dari kelima komponen dasar tersebut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Ada beberapa jenjang tujuan yang harus dipahami oleh guru atau calon guru, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan umum pembelajaran atau standar kompetensi, sampai tujuan khusus pembelajaran atau kompetensi dasar. Proses pembelajaran tanpa tujuan bagaikan hidup tanpa arah. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan harus dikuasai oleh guru. Dalam konteks pembelajaran berbasis kompetensi, acuan yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan antara lain: yang pertama yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki aspek kecakapan generik atau kecakapan proses yang dipersyaratkan dimiliki oleh siswa agar dapat menguasai dan memiliki kemampuan dasar suatu disiplin ilmu. Sebagai contoh, unsur kecakapan generik yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran bahasa adalah membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Yang kedua yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur materi pembelajaran. Mengingat banyaknya materi pembelajaran yang disajikan, maka guru hendaknya dapat memilih dan memilah mana konsep-konsep dasar keilmuan yang harus dimiliki siswa secara tuntas dalam proses belajar intrakurikuler dan materi pelajaran yang dapat diberikan dalam kegiatan kokurikuler. Yang ketiga yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki nilai-nilai moral yang dapat diunjuk kerjakan siswa setelah selesai belajar. Yang keempat yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur kegiatan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus dapat dijadikan acuan dalam pengembangan indikator keberhasilan belajar siswa. Dengan mengacu pada 5 rambu-rambu perumusan tujuan di atas,
Diharapkan tujuan pembelajaran dinyatakan dalam rumusan kemampuan dasar. Hasil belajar siswa dapat diunjuk kerjakan baik dalam bentuk unjuk kerja verbal, unjuk kerja perbuatan, dan unjuk kerja sikap yang keseluruhannya menggambarkan perpaduan antara ucapan, sikap, dan perbuatan. Komponen yang kedua yaitu materi bahan ajar. Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan antara lain fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Berikut uraian masing-masing dari jenis-jenis materi pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu materi fakta. Materi fakta adalah nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Contohnya, ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta atau yang sekarang adalah IKN. Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu merupakan contoh daripada materi fakta. Yang kedua yaitu termasuk materi konsep adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian suatu objek. Contohnya, kursi adalah tempat duduk berkaki 4 dan sandaran dan lengan-lengannya. Yang ketiga yaitu termasuk materi prinsip adalah dalil, rumus, postulat, teorema, atau hubungan antar konsep yang menggambarkan jika, maka. Misalnya, jika logam dipanasi, maka akan memuai. Rumus menghitung luas bujur sangkar adalah sisi kali sisi. Yang keempat, yaitu materi jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah mengoperasikan komputer atau cara menyetel televisi. Yang kelima yaitu materi jenis sikap. Materi jenis sikap adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat kerja, dan sebagainya. Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Komponen yang ketiga yaitu metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, strategi ada yang mengartikan sebagai teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Untuk itu, guru haruslah menguasai berbagai macam metode dan strategi serta pandai memilih dan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diberikan, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah, yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya dari seorang guru kepada siswa. Proses semacam ini dibangun dengan asumsi bahwa peserta didik ibarat botol kosong, gurulah yang harus mengisi botol tersebut. Paradigma seperti ini kini mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya kesadaran yang makin kuat di dunia pendidikan, bahwa proses belajar mengajar efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk berinovasi dan berkreasi
serta belajar dalam suasana yang menyenangkan, yang dikenal dengan pembelajaran dengan pendekatan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar secara aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memberi makna pada gejala-gejala, mengidentifikasi masalah dan memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran. Tidak hanya mental, akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini, biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Kendati demikian, tentunya akan lebih efektif bila guru dapat memilih strategi pembelajaran dengan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Komponen yang keempat yaitu perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa, maka dalam proses pembelajaran diperlukan adanya perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Hal ini mencakup segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat dan media pembelajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai perlengkapan praktikum laboratorium, dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Alat pembelajaran yang dapat berupa benda, dapat berupa benda yang sesungguhnya, imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi, dan sebagainya yang dituangkan dalam media. Kemudian media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran guna menetapkan tingkat keberhasilan. Dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui ketercapaian tujuan pembelajaran apakah berhasil atau tidak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.